Indonesia, Ya, tapi orang-orang dia lagi sendirian. kegiatan tuh biasanya tuh itu izin kamar mandi, udah dia kamar mandi buang air kecil. Nah, ketika buang air kecil ya kira awalnya biasa-biasa aja gitu kan, kayak kamar mandi masuk ya nggak ada terasa apa, tapi ketika di kamar mandi teriak dia, ternyata dia tuh lihat sosok yang memang seorang perempuan ya, bisa lah kan gambarannya kayak rambut panjang segala macam, baju lusuh. Nah, dari kisah percintaan yang tadi ya, yang dimana teman-teman ada yang ketahuan, ada yang caranya dengan nyelipin ke tempat laundry gitu ya, dan akhirnya suruh diputusin gitu ya. Aduh, walaupun itu nyesek banget sih. Nyesek dan kepengen, aduh, walaupun nanti mungkin bisa jadi Ustadz, ini bisa jadi di situ putus, cuma padahal mah masih nyambung gitu ya. Liburan nyambung lagi. Aduh ya Allah. Nah, selain kisah percintaan, apakah ada kisah-kisah menarik lain ya? Banyak sih. Banyak ya. Salah satunya apa ya kira-kira? Yang mungkin sering dijadikan bahan pembahasan ketika malam hari, ketika santri nanti habis ngaji, bukan bosan, apa ya? Mungkin ingin istirahat, buat refreshing buat refreshing biar nggak panas, otak nggak panas, telinga nggak merah. Nah, aneh dulu pas ngaji tuh kepala panas, telinga merah. Nah, itu biasanya Anda tutup dulu, Anda sharing-sharing sama teman. Baik itu sharing tentang pengalaman, tentang liburan yang diceritakan 1 tahun itu. Iya, itu udah template itu. Nah, terus tentang cara ngafal gimana, dan yang paling asik nanti ketika udah masuk di jam 12, biasanya itu membahas tentang kisah-kisah horor. Mungkin teman-teman juga mungkin apalagi di konten-konten TikTok sekarang ya, di mana santri yang awalnya mungkin di kelas 1 SMP itu ketika lagi wudhu malam hari mau tahajud, lihat putih-putih, takut lari. Tapi ketika udah kelas 3 malah diajak tos, dijadiin bestie. Saking mungkin udah biasa aja. Bener-bener. Nah, mungkin ada nggak antum kisah-kisah horor gitu? Kisah horor sih ada beberapa mungkin yang walaupun bukan sepengalaman gue sendiri ya, tapi ada teman-teman cerita segala macam ya. Bukan berarti 100% bisa kita percaya, tapi ya itu yang ada dan beredar. Dan itu mungkin bisa kita yakini bahwasanya hal gaib itu ada. Hal gaib itu ada gitu ya. Walaupun mungkin kita nggak bisa percaya 100%, barangkali mungkin itu adalah imajinasi dari teman-teman gitu ya. Dan disclaimer sedikit bahwasanya pondok itu nggak seserem itu. Jadi ini mungkin kisah-kisah yang mungkin teman-teman itu sering alami karena banyak nonton film-film setan, atau mungkin hal-hal yang goib atau cerita-cerita fiktif tentang setan, akhirnya terbayang-bayang dan terlihat gitu. Walaupun sebenarnya kadang ada cerita yang memang bisa dibilang mengada-ngada. Bukan mengada-ngada, bisa dibilang benar-benar untuk dibilang tidak percaya itu sangat susah gitu. Karena memang disaksikan oleh banyak orang. Nah, itu ada nggak? Ada. Itu. Nah, gimana? Kita mulai nih, ada dulu satu, karena kan kebetulan pondok gue sendiri kan di daerah Tasikmalaya ya. Iya. Tasikmalaya itu memang 3T. Apa 3T? Terjauh, terbelakang gitu. Aduh, enggak. Bukan terbelakang dari ini ya, dari maksudnya lebih ke belum dari perkotaan jauh gitu ya, banyak pepohonan, banyak bukit-bukit gitu ya. Walaupun memang itu untuk menghafal itu sangat mendukung, asri gitu kan. Asri banget, asik banget. Tapi ya mungkin malamnya agak ini juga gitu kan, berbalik, yang tadinya pagi-pagi asri, malamnya jadi horor gitu kan, suasananya. Walaupun nggak pure horor ya. Terus ceritanya dulu, jadi di pondok gue itu dulu zaman COVID. Oh, itu berarti SMP atau COVID atau udah masih mondok kan? Mondok masih mondok, udah di rumah tahfiz lah itulah. Ya, itu pas SMA. Pas SMA tuh kita mondok kan, ada COVID tuh. Nah, karena COVID kan dulu ya itu tuh pokoknya agak kesel sih kalau bisa diceritain ya COVID itu. Nah, COVID itu awalnya memang disebar dari di Tasikmalaya ya, dari ada satu pondok apa gitu kan. Itu yang awalnya dicap tuh. Padahal ya kita nggak tahu juga kan dari mana. Nah, udah sampai satu Tasikmalaya kena. Nah, akhirnya
pondok kita juga nih terpaksa untuk di lockdown. Nah, cara lockdownnya itu benar-benar si santri itu nggak boleh pulang. Jadi di perkiraan bulan Januari kan biasanya libur ya, libur semester akhir tahun lah ya, harus libur semester 1. Nah itu nggak boleh pulang. Jadi kita tuh liburannya dialihkan. Oh, jadi bukannya dipulangkan tapi malah nggak dipulangkan. Iya. Aduh. Itu nyesek sih, itu lebih nyesek. Iya, orang-orang kan nunggu ya. Libur tahun. Lockdown nih enggak. Biasanya kalau pondok-pondok yang aneh tahu tuh ya, wah lockdown nih, libur nih, di rumah, diliburkan. Kalau ini berarti ini malah dikekang, jangan berarti pulang. nggak boleh keluar, karena emang mungkin kekhawatiran kiai ya, biar supaya kalau keluar takutnya malah kena. Iya, kena dampaknya malah. Akhirnya dari kiai sendiri untuk memutuskan untuk lockdown. Itu untuk karena memang itu baru banget, maksudnya belum yang kan COVID-19 kan memang di akhir bulan 2019 kan. Benar, itu belum yang terlalu parah, jadi udah kita memutuskan lockdown dulu. Nah, jadi si di pondok itu karena memang liburan, nah jadi si santri itu kita yang biasanya pulang itu dialihkan liburannya itu di rumah di pesantren. Nah, jadi kayak terus gimana dong? Misalkan anak-anak kayak megang handphone segala macam gitu kan kalau lagi liburan. Nah, kita tetap nggak boleh pegang handphone selama 2 minggu. Tapi bebas, nggak ada kegiatan. Kegiatan tetap ada, jadi kegiatan seperti biasa. Masih mondok dong berarti itu. Nah, iya ada plusnya juga. Oh, apa itu? Nah, jadi karena memang kan si dari kiai juga dari pesantren juga kan memahami kan anak-anak pasti juga pengen liburan dong. Benar banget. Ya di selama 2 minggu itu benar-benar dibikin kegiatan, ada schedule-nya gitu kan. Ada dari mulai kemah, ada dari nobar segala macam, bahkan sampai akses sosmed juga bisa tapi di ruang komputer gitu ya. Oke lah, balik ke cerita horornya. Nah, jadi kan tadi ada di camping tuh. Campingnya 3 hari pak 5 hari saya lupa lah, kemungkinan lah 3 hari lah kita sebut. Nah, jadi di malam camping itu, karena kan campingnya itu di lereng gunung ya, karena kebetulan pondok tuh masih gunung. Berarti bukan di pondok itu? Masih di pondok, tapi karena emang ibaratnya daerahnya tuh memang masih pegunungan, jadi ada itu kayak tebing-tebing gitu kan. Nah, di daerah sananya memang di pondok itu kan di pondok di Tasik itu, di pondok gue itu memang terpisah-pisah gitu kan, nggak yang nyatu satu bangunan, nggak. Jadi banyak space. Nah, di sana tuh yang awalnya masih hutan, lahan kosong. Iya, lahan kosong tapi hutan. Akhirnya dibabat dulu, jadiin tempat camping tuh. Nah, asik banget itu. Asik sih 3 hari itu camping. Nah, akhirnya udah camping, datanglah malam pertama camping. Udah mulai nih rinding nih kayaknya nih. Iya, malam pertama camping gitu kan. Karena pas itu udah pas SMA ya, film berani gitu kan. Tapi ternyata ya kan dulu memang nggak terlalu percaya gitu kan sama hal begitu. Tapi ternyata ketika ya dengar cerita dan segala macam dan banyak yang mau validasi, akhirnya ya kita juga mau nggak mau ya bukan 100% percaya tapi wah wanti-wanti lah ya. Malam pertama itu ada jadi posisinya itu udah malam tuh. Jadi kan karena kita tuh itu lahannya baru diratain jadi tempat camping. Nah, bikinlah kamar mandi baru pakai kayak sekat gitulah, pakai kalau bahasa ini bambu disekat gitu kan. Ada beberapa sekat. Nah, jadi di tengah sih ada anak kecil, anak masih murid baru lah, kelas 1 SMP. Oh, SMP juga ikut berarti di situ? Ikut, itu SMP sampai kelas 12 lah. Nah, dia kamar mandi malam-malam, dalam kamar mandi gitu kan. Ya mungkin ya dia mungkin ngerasa pede-pede aja gitu kan. Akhirnya kamar mandi sendirian posisinya malam-malam. Yang lain udah istirahat atau masih? Belum, itu sebenarnya masih jam-jam ya isya lah mungkin. Oh, masih isya, ya, tapi orang-orang dia lagi sendirian. Kegiatan tuh biasanya tuh. Itu izin kamar mandi, udah dia kamar mandi buang air kecil. Nah, ketika buang air kecil ya kira awalnya biasa-biasa aja gitu kan. Kayak kamar mandi masuk ya nggak ada ngerasa apa-apa, tapi ketika di kamar mandi teriak dia. Ternyata dia tuh lihat sosok yang memang seorang perempuan. Ya bisa lah gitu kan, gambarannya kayak rambut panjang segala macam, baju lusuh di kamar mandinya. Iya, di kamar mandi dia.
Ini Kan ada kali suara. warga sekitar, Hah? warga sekitar lagi. Bukan. Nyari kayu bakar. Bukan. Bukan. Masalahnya hutan itu, bukan nggak ada akses Di jalan. wilayah pondok masalahnya ya. Ya, Aduh. makanya kayak kita mau percaya juga, nggak percaya juga ya. Gimana lagi malam-malam kan siapa yang mau lewat gitu. Udahlah akhirnya itu teriak kan, juga heboh akhirnya ditolongin sama teman-temannya. Ini kenapa gitu kan. Jadi dia nangis kan bocah kelas 1. Ngeliat ini gini begini. Oh udah habis itu ditenangin, disuruh istirahat. Ya habis itu udahlah kegiatan selesai di jam 10-an lah kurang lebih. Dan semua santri itu tidur di tenda masing-masing. Terus tenda pakai tenda tentara tuh yang bisa berapa orang tenda apa? Tenda tentara Yang itu panjang ya. ya. Bisa sampai satu tenda tuh 10 orang, 15 orang. Tidur malam-malam di sana tuh puncaknya malam-malam. Itu walaupun ya yang kalau anak itu sendiri atau siapa ini? Semuanya. Oh, jadi semuanya juga merasakan. Jadi malam-malamnya itu kehadiran itu ada suara cewek, suara itulah sosok itu dia nangis. Kenapa itu? Masa nangis bukan satu tempat, Pak. Ngelilingin tenda. Apa? Ngelilingin tenda. Kayak muter-muter nangis dia. Jadi posisinya tuh misal di tenda pertama ada suara, di tenda kedua nggak ada, nanti kayak muter aja ya, bener-bener gitu. Kayak keliling itu. Itu kayak. Dan itu pada mendengar semua itu. Iya, banyak yang di sana pada camping gitu kan, santri yang pada di sana tuh hampir mendengar suara itu. Heboh banget itu. Heboh banget, makanya pas itu ya mungkin karena memang acara harus dilanjutkan, tapi ya masih karena pondok ya, karena kan namanya buku pondok, kita harus tetap walaupun memang ada kejadian seperti itu harus bisa mengambil sisi yang baiknya seperti apa gitu kan. Jadi kita bagaimana caranya supaya acara tetap berjalan dan juga hal-hal seperti itu tuh tidak ada lagi. Akhirnya di besoknya tuh dihimbau bahwasannya tidak boleh terlalu heboh segala macam, takutnya mengganggu penghuni di sini kan. Karena yang tak kasat mata juga sebenarnya ada, cuman kita tidak merasakan aja. Iya, karena itu kita juga selaku manusia gitu ya, kita harus tetap saling menghormati gitu ya. Iya. Mana mungkin kalau kita terlalu berlebihan, khususnya kalau kita lagi ngemah, lagi camp gitu kan, kadang ya terlalu apalagi kalau di gunung-gunung kan, makanya kenapa ada peraturan nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh buang sampah sembarangan. Karena mungkin bisa jadi di tempat-tempat itu memang tempat-tempatnya makhluk-makhluk yang seperti itu gitu ya. Makanya kita saling menghargai, saling paham lah gitu ya. Mungkin setelah itu gimana? Udah setelah itu ya karena udah viral gitu kan, akhirnya ya mulut ke mulut akhirnya gitu kan. Karena kan banyak juga yang nggak ngedenger gitu kan, karena apa ya, karena tidur. Termasuk salah satunya gue sendiri. Karena tidur, udah capek gitu kan tidur. Karena memang termasuk yang kebluk lah, bukan yang gampang kebangun gitu kan. Tapi ada teman-teman yang memang belum tidur, akhirnya udah tuh mereka benar-benar ngedenger gitu kan. Akhirnya udah jadi cerita yang benar-benar rame lah di kalangan santri di sana. Itulah. Itu baru satu tuh. Gitu, baru satu. Masih banyak cerita-cerita horor yang lainnya. Masya Allah. Mungkin nanti kita akan spill lagi ya. Boleh. Kita sharing lagi kisah-kisah horor, percintaan, atau kisah-kisah menarik. Tapi yang paling inti adalah kisah-kisah kita selama di pondok itu yang akan menginspirasi teman-teman semua. Benar banget. Kalau kayak tadi kisah percintaan, horor itu ya selingan aja. Kayak bumbu-bumbu racun. Iya, karena kan nggak mungkin kita harus terus belajar. Benar banget. Itu juga harus ada di pondok. Dimana di pondok bukan hanya kita fokus belajar menuntut ilmu, tapi ternyata ada kisah-kisah asik yang ada di dalam pondok tersebut gitu. Nanti teman-teman mungkin yang alumni pasti bakal iya ya, kita pernah ngerasain ini, kita pernah ngerasain itu. Dan teman-teman yang belum pernah merasakan pondok pasti ingin gimana sih pondok itu seperti apa gitu ya. Jadi menurut kalian gimana sih, apakah pondok itu worth it atau worth it banget? Komen di bawah, komen di kolom komentar ya. Juga karena kan kita juga berdua kan terbatas ya. Nanti kita akan di next episode kita akan
undang mungkin narasumber untuk bercerita juga terkait pengalaman mereka di Pasti pondok. asik sih kalau misal satu orang yang dari SMP sampai SMA satu pondok terus Kayaknya ceritanya itu lagi ceritanya pastinya itu lagi ya. lah ya. Makanya nanti mungkin kita akan panggil narasumber dari teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar kisah-kisah yang asli ya, kisah-kisah dari teman-teman, kisah-kisah yang mungkin bisa nanti diceritakan, di sharing, dan nanti mungkin bisa kita undang ke podcast Dua Santri. Betul. Gitu. Oke, sebelum kita tutup mungkin karena kita di pondok ya, pasti ada dari ustadz-ustadz kita ataupun bahkan mungkin yang kita sendiri baca nih yang benar-benar membekas di relung kita, terutama dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kira-kira dari Rio sendiri ada nggak nih ayat yang benar-benar kayak ketika baca ataupun kita yang dengar itu benar-benar membekas? Ayat-ayat yang favorit sebenarnya banyak, karena memang di dalam kandungan Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu banyak-banyak ayat-ayat, Betul. kata-kata bagus gitu ya, yang mungkin sangat membekas di hati apalagi ketika kita penghafal Al-Quran, baca sambil ngeliat artinya. Tapi mungkin salah satunya adalah surat Al-Mulk. Satu surat Al-Mulk tuh biasanya ketika ana disuruh jadi imam, itu surat andalan ana tuh surat Al-Mulk. Kenapa surat Al-Mulk yang Tabarakallazi sampai akhir? Karena memang di situ terdapat kandungan-kandungan makna, khususnya salah satunya adalah kata guru ana menjadi syafaat di alam barzah. Dimana ketika kita nanti sendirian di alam barzah, kita sering baca surat Al-Mulk, maka nanti surat Al-Mulk atau Al-Quran itu akan menemani kita di alam barzah. Itu faedah surat Al-Mulk ya? Benar banget. Makanya kenapa ana sangat suka gitu ya sama surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan lain sebagainya. Dan selanjutnya. Itu mungkin itu sih kalau misal dari anak pribadi, karena memang surat yang mungkin menjadi andalan lah. Iya, betul, imam, andalan anak murojaah itu betul. Kalau lagi jalan yang terucap otomatis baca itu ya, itu surat Al-Mulk. Alhamdulillah gitu. Dan keutamaan Al-Quran juga ketika kita membaca nih ya, kita jalan sambil membaca gitu ya, itu kita nggak dianggap gila, malah kita dianggapnya mulia, baik gitu, Masya Allah. Beda sama yang nyanyi-nyanyi ya. Ketika kita nyanyi atau kita bahkan ngomong sendiri, bahkan orang-orang lihat sudut pandangnya, orang gila ini. Iya lagi ya. Iya, aduh ini banyak beban nih, banyak pikiran. Tapi beda ketika kita sedang jalan, kita muroja Al-Quran, baca Al-Quran, itu Allah itu memuliakan penghafal Al-Quran. Iya lagi, berkepikiran lagi. Bener kan? Bener, kalau misalkan kita dengar nyanyi nih, orang nyanyi nih, kayak misalkan nyanyi di jalan gitu kan, gitu kan, suaranya udah mau pales gitu kan. Iya bener banget. Apa sih gitu kan. Tapi kalau orang walaupun Quran misalkan nadanya itu bukan yang bagus, tapi ketika Quran kayak Masya Allah ya, Masya Allah, bisa didengar juga menyempatkan gitu kan. Bener banget itu, makanya keutamaan, kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran. Dan nanti teman-teman bakal akan lebih mengenal lagi, baik itu teman-teman yang di pondok Al-Quran, di pondok kitab, atau mungkin di pondok modern. Nanti kita akan saling sharing, saling berbagi kisah-kisah lah ya, biar teman-teman bisa semakin mengenal apa isi pondok yang sebenarnya itu. Oke, tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan tentunya kalau memang konten ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke keluarga ataupun ke teman-teman, sahabat, karib, dan seluas-luasnya. Boleh. Mungkin sekian dari kami di podcast Dua Santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.